تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبًا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Kaum muslimin dan muslimah yang dirahmati oleh Allah, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat, karunia dan taufik yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita sehingga sampai saat ini kita masih diberikan oleh Allah Azza wa Jalla kesehatan, afiah. Kita kembali dimudahkan oleh Allah untuk talabul ilmi, untuk hadir di majelis ilmu dalam rangka untuk menguatkan keimanan kita dan menambah keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka hendaknya kita terus belajar dan talabul ilmi dan berusaha untuk mengamalkan ilmu-ilmu yang sudah kita pelajari. Kaum muslimin dan muslimah yang dirahmati oleh Allah, kita lanjutkan kajian kita membaca kitab Hasyiyatu Kitab Tauhid dengan pembahasan yang masih berkaitan tentang at-tiyarah, yaitu hukum meyakini kesialan. Dan telah kita sampaikan beberapa penjelasan ulama tentang masalah ini dari dalil yang sudah kita bacakan yang disebutkan oleh Syekh Muhammad At-Tamimi rahimahullah. Dan kita masih menjelaskan hadis yang pertama yang disebutkan oleh Syekh Muhammad At-Tamimi rahimahullah, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, la adwa wala tiyarata wala hamata wala safra. Dan penjelasan kita yang terakhir berkaitan tentang sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la adwa. Kita lanjutkan dengan penjelasan wala tiyarata. Wa qawluhu wala tiyarata yahtamilu an yakuna nafyan aw nahyan ay la tatayyaru. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang berbunyi wala tiyarata, tidak ada kesialan. Yahtamil ay yakuna nafyan aw nahyan. Ini bisa bermakna meniadakan dan bisa juga bermakna larangan. Ay la tatayyaru, jangan kalian berkeyakinan ada kesialan atau meyakini kesialan. Jadi sabda Nabi SAW yang berbunyi la tiyarata ini bisa bermakna meniadakan, artinya tidak ada kesialan itu, atau bisa bermakna jangan kalian meyakini kesialan, karena kalimat ini termasuk kalimat khobar, ya, termasuk kalimat khobar. Wal khabaru qat'an yadullu ala anna al-murada an-nafya wal ibtala li hadhihi al-umur allati kanat al-jahiliyatu tu'aniha. Kemudian dijelaskan oleh Syekh di sini apa makna yang lebih tepat dari sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam wala tiyarata.
beliau mengatakan sudah pasti bahwasanya khobar menunjukkan makna meniadakan dan membatalkan perkara-perkara yang diyakini oleh orang jahiliyah. Jadi makna dari la tiyarata ini bukan larangan, tapi meniadakan. Ya. Nabi SAW meniadakan dan membatalkan kesialan yang diyakini oleh orang-orang jahiliyah. Wan nafyu fi hadza ablagh minan nahyi, dan dimaknakan dengan meniadakan pada kalimat ini itu lebih kuat maknanya daripada larangan. Jadi mengartikan wala tiyarata dengan meniadakan, artinya kesialan itu tidak ada, ini lebih kuat maknanya daripada larangan. Karena kalimat larang ya, tidak menunjukkan sesuatu itu tidak ada. Ketika Nabi SAW misalnya melarang jangan kalian minum khamar, apakah larangan ini menunjukkan khamar itu tidak ada? Bukan. Ya. Larangan ini hanya melarang kita untuk minum khamar, tapi khamar itu ada. Tapi kalau meniadakan wujudnya, ini lebih kuat maknanya. Kalau ditiadakan wujudnya berarti kita juga dilarang untuk meyakini kesialan. Kira-kira jelas? Jadi Nabi SAW mengatakan la tiyarata, tidak ada kesialan. Mengartikan dengan seperti ini, tidak ada kesialan, ini maknanya jauh lebih kuat daripada makna larangan. Li'anna an-nafya yadullu ala butlani dzalika wa 'adami ta'thirihi. Karena meniadakan kesialan menunjukkan batalnya kesialan itu dan meniadakan pengaruhnya. Kalau kita mengatakan tidak ada kesialan, berarti ini memiliki makna membatalkan keyakinan orang-orang jahiliyah. Kemudian juga meniadakan pengaruhnya, bahwa kesialan itu tidak ada pengaruhnya. Jadi ditiadakan wujudnya, hakikatnya, kemudian ditiadakan pengaruhnya. Wan nahyu innama yadullu 'alal man'i minhu. Adapun larangan hanya berarti melarang untuk melakukannya tanpa meniadakan hakikatnya dan pengaruhnya. Ya, seperti dalam banyak larangan. Ya, Allah Subhanahu wa taala melarang kita untuk membunuh. Apakah tidak ada pembunuhan? Ada pembunuhan. Ya. Tapi ketika Nabi SAW mengatakan tidak ada kesialan, berarti hakikat dari kesialan itu tidak ada. Apalagi pengaruhnya. Sehingga ini lebih kuat maknanya daripada sekedar larangan. Kalau kita mengatakan tidak ada kesialan, masuk juga ke dalamnya larangan untuk meyakini kesialan. Walamma qila lahu alaihi salatu wassalam wa minna unasun yatatayyarun. Ketika dikatakan kepada Nabi SAW, ada orang-orang yang meyakini kesialan. Qala, lalu Nabi SAW mengatakan, dzalika syai'un yajiduhu ahadukum fi nafsihi fala yasuddannakum. Ketika ada yang mengatakan kepada Nabi SAW bahwa sebagian orang meyakini kesialan, lalu Nabi SAW mengatakan, dzalika syai'un yajiduhu ahadukum fi nafsihi, itu adalah sesuatu yang didapatkan oleh seseorang pada dirinya. Ya. Itu adalah sesuatu yang didapatkan oleh seseorang pada dirinya. Ada perasaan takut, ada perasaan khawatir, itu sesuatu yang didapatkan oleh orang pada dirinya. Fala yasuddannakum, maka janganlah perasaan-perasaan itu menghalangi kalian. Jadi kalau perasaan itu tidak menghalangi kita dari melakukan apa yang kita ingin lakukan, maka itu tidak ada pengaruhnya. Jadi perasaan ada khawatir, ada rasa takut, ya, tapi tidak menghalangi kita untuk melakukan apa yang kita ingin lakukan, maka itu tidak ada pengaruhnya. Ya.
dan perasaan itu tidak memudaratkan kita. Seperti misalnya ada orang yang ingin safar, dia keluar dari rumahnya menggunakan kendaraan, tiba-tiba di tengah jalan dia menabrak kucing. Ada perasaan khawatir, tapi dia lanjutkan. Maka perasaan seperti ini tidak ada pengaruh terhadap dirinya. Kalau dia menabrak kucing kemudian dia membatalkan perjalanannya, inilah tatayyur. Ya. Inilah yang dinamakan dengan meyakini kesialan. Fa akhbara anna ta'thirahu wa tasha'umahu bit-tayr innama huwa fi nafsihi wa aqidatihi la fil mutatayyir bihi. Fa wahmuhu wa khawfuhu wa ishraquhu huwa alladhi yutayyiruhu wa yasudduhu lima ra'ahu wa sami'ahu. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengabarkan di sini, menyampaikan, menjelaskan bahwa pengaruh dari tatayyur ini tidak ada sebenarnya. Hanya berupa sesuatu yang ada pada dirinya yang dia yakini. Dan tidak ada pengaruh dari apa yang dia yakini itu. Itu hanya sesuatu yang ada pada dirinya dan dia yakini, tapi tidak ada pengaruhnya sama sekali. Contohnya, orang meyakini kalau menabrak kucing atau kalau safar hari Rabu maka dia akan sial. Perasaan atau keyakinan dia akan mendapatkan sial itu hanya perasaannya dan keyakinan dia saja. Padahal hari Rabu itu tidak akan mempengaruhi perjalanannya. Dia menabrak kucing itu tidak akan mendatangkan pengaruh apa-apa. Jelas maksudnya? Ya. Atau orang misalnya memilih tanggal untuk safar. Ya. Dia berniat safar besok, ternyata bertepatan dengan tanggal 13. Tidak jadi. Karena dia khawatir nanti dapat sial. Perasaannya, keyakinannya hanya dalam dirinya saja. Adapun tanggal 13 itu tidak akan memberikan pengaruh apa-apa. Jelas ini? Ya. Jadi apa yang dia yakini mendatangkan kesialan itu tidak ada pengaruhnya sama sekali, ya, terhadap apa yang dia khawatirkan. Fa wahmuhu wa khawfuhu wa ishraquhu huwa alladhi yutayyiruhu wa yasudduhu. Rasa takutnya, ya, khayalannya, kesyirikannya itulah yang menghalangi dia, bukan sesuatu yang dia yakini itu, bukan apa yang digunakan atau apa yang dia yakini mendatangkan kesialan. Yang menyebabkan dia tidak jadi melakukan perjalanan itu hanya perasaannya saja, hanya rasa takutnya saja, bukan karena apa yang dia yakini itu bisa mempengaruhi dirinya, bisa mendatangkan manfaat atau mudarat. Lima ra'ahu wa sami'ahu, dari apa yang dia lihat atau dengar. Fabayyana fasad at-tiyarah wa anna Allah lam yaj'al fiha dalalatan wala nasabaha sababan. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam jelaskan sial itu sesuatu yang tidak benar dan Allah Subhanahu wa taala tidak pernah menjadikan dalil yang menunjukkan sial itu ada, dan Allah tidak pernah menjadikan kesialan itu sebagai suatu sebab yang mendatangkan mudarat atau manfaat. Ya. Jadi perhatikan ikhwan fillah, orang-orang yang meyakini sialan, ya, itu hanya sekedar perasaan dan keyakinannya saja. Padahal tidak ada kaitannya sama sekali dengan apa yang dia yakini mendatangkan kesialan. Ketika misalnya ada burung gagak berwarna hitam hampir di rumahnya atau hinggap di rumahnya, kemudian dia yakini ini akan mendatangkan kesialan, itu hanya perasaannya saja, keyakinannya saja. Allah tidak pernah menjadikan gagak yang datang ke rumahnya sebagai sebab datang kemudaratan. Jadi hanya berupa khayalan, rasa takut dan khawatiran, ya. Dan bisa jadi ini ikhwan fillah hukuman yang Allah segerakan kepada orang-orang yang berbuat syirik, sehingga hatinya selalu dipenuhi oleh rasa takut, sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam Al-Qur'an. Orang-orang yang berbuat syirik tidak pernah merasa aman, tidak pernah merasa tenang,
Karena Allah Subhanahu wa taala berikan rasa aman di dunia dan di akhirat hanya kepada orang-orang yang beriman. Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Orang-orang yang beriman yang tidak mencampurkan imannya dengan kesyirikan, mereka lah orang-orang yang mendapatkan rasa aman di dunia dan di akhirat. Wa hum muhtadun, dan mereka orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Adapun orang-orang yang berbuat syirik, keadaannya seperti ini. Selalu keadaannya seperti ini, dikhawatiri dengan kesialan, khawatir kualat, khawatir ini dan itu. Tapi orang beriman mereka tenang. Kenapa? Karena mereka bertawakal kepada Al-Hayy alladzi la yamut. Mereka bertawakal kepada Allah yang tidak pernah akan mati. Ya. Makanya Nabi Ibrahim alaihissalam, di antara cara beliau membantah sesembahan-sesembahan yang disembah oleh kaumnya, ya, ketika beliau melihat bintang, beliau mengatakan hadza rabbi falamma afala qala la uhibbul afilin. Ketika bintang itu hilang, Nabi Ibrahim mengatakan tidak mungkin ini Tuhan, saya tidak senang ada Tuhan itu yang hilang. La uhibbul afilin. Karena kita ini butuh kepada Allah Subhanahu wa taala setiap saat. Lah bagaimana kalau tiba-tiba yang disembah berupa bintang ini hilang? Ketika kita butuh, di mana kita meminta? Ya. Kemudian ketika datang malam lagi, wa ra'al qamara bazighan qala hadza rabbi. Ketika melihat bulan dengan terangnya, dia mengatakan inilah Rabbku. Falamma afala qala la illam yahdini rabbi la akuna minal qaumid dhalin. Sekiranya Allah, ketika bulan itu hilang, ya, terbenam, Nabi Ibrahim mengatakan, kalau Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan aku petunjuk, maka aku termasuk orang-orang yang sesat. Begitu beliau melihat matahari, ya, beliau mengatakan, hadza rabbi hadza akbar. Ini Rabbku, ini lebih besar. Falamma afalat, ketika matahari itu juga hilang, ya, beliau mengingkari semuanya sebagai Tuhan, karena Tuhan itu dibutuhkan setiap saat, ya. Jadi inilah perasaan yang dirasakan oleh setiap orang yang berbuat syirik, tidak tenang, dihantui oleh perasaan takut, khawatir, dan seterusnya. Ya, datang bulan Safar, khawatir. Datang hari Rabu di akhir bulan Muharram, khawatir juga. Jadi selalu dihantui oleh rasa khawatir. Berbeda dengan orang-orang beriman, mereka jelas apa yang harus mereka sembah, apa yang harus mereka lakukan, jelas. Apakah yang mereka lakukan itu diterima atau tidak, jelas syarat-syaratnya. Adapun sekarang orang yang meyakini mendatangkan kesialan, atau ada sesuatu yang mereka yakini kalau mereka tidak peruntukkan untuknya sesuatu maka akan datang kemudaratan, mereka akan khawatir, ya, akan terus merasa khawatir seperti itu, ya. Jadi di sini Nabi SAW menjelaskan bahwa meyakini kesialan ini tidak benar, dan Allah Subhanahu wa taala tidak pernah sebutkan dalil tentang adanya kesialan ini, dan Allah tidak pernah menjadikannya sebagai sebab. Wa fil misbah, disebutkan dalam kitab Al-Misbah, kanat al-Arab idza aradat al-madiyya li muhimmin marrat bi majami' at-tayr wa atharatha litastafida hal tamdi aw tarji. Orang-orang Arab terdahulu, jika mereka ingin melakukan sesuatu yang penting, maka mereka melewati kumpulan burung, lalu mereka usir burung itu agar mereka bisa mengetahui apakah perkara penting yang mereka lakukan ini diteruskan atau tidak, ya. Kalau dia terbang ke arah kanan berarti ini bertanda baik, mereka lanjutkan. Kalau terbang ke arah kiri berarti ini bertanda sial, mereka tidak jadi melakukan apa yang mereka ingin lakukan. Fanahas syari'u an dzalika, maka syariat melarang itu semua. Wa qala la hamata wa la tiyarata. Nabi SAW mengatakan la hamata wa la tiyarata. Tidak ada hama
wala tiyarata. Nanti akan ada penjelasan tentang hamah ini. Wa qala aqirru at-tayr fi wiknanatiha wa kinanatiha. Ya, biarkan burung itu berada di sangkarnya atau di sarangnya, yang tidak perlu diusir-usir. Ay ala majathimiha, biarkan burung itu di tempatnya, tidak perlu diusir-usir untuk mengetahui apakah kita akan lanjut atau tidak. Ya. Wa marra ta'irun yasihu faqala rajulun khairun khairun. Ada burung yang dia berbunyi, lalu ada orang mengatakan khairun khairun, ini bertanda baik. Ya, ada seekor burung berbunyi, kemudian orang tersebut mengatakan khairun khairun, ini bertanda baik. Faqala Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma la khaira wala syarra. Abdullah bin Abbas mengatakan tidak ada kebaikan dan tidak ada keburukan. Ya, ini bukan tanda baik dan bukan tanda buruk. Ini burung dia bunyi mungkin dia senang burungnya. Ya. Tidak ada tanda bahwa itu adalah kebaikan atau keburukan. Fa ankara alaihi li alla ya'taqidu ta'thirahu. Lalu Abdullah bin Abbas mengingkari orang tersebut agar dia tidak meyakini bahwa bunyi burung itu ada pengaruhnya. Wa saha ghurab faqala rajulun khairun faqala tawus wa ayyu khairin 'inda hadha la tushibni. Ada seorang yang mendengar burung gagak berbunyi, bersuara. Lalu orang itu mengatakan khairun, ini tanda kebaikan. Lalu Tawus rahimahullah mengatakan wa ayyu khairin inda hada, kebaikan apa pada suara burung ini? Ini bukan tanda kebaikan atau tanda keburukan. Lalu beliau mengatakan la tushibni, jangan engkau berteman denganku. Ya. Karena orang-orang yang seperti ini akan menyebabkan kita bisa jadi kita terpengaruh dengan orang-orang seperti ini. Lalu beliau mengatakan la tushibni, jangan engkau berteman denganku. Wa amma qauluhu alaihi salatu wassalam in kana syu'mu fi syai'in fa fid dari wal mar'ati wal faras. Adapun sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam membunyi in kana syu'mu, jika ada sesuatu yang buruk maka ada pada rumah, wanita dan kendaraan atau kuda. Ya. Jika ada asyu'mu itu artinya kesialan, artinya sesuatu yang buruk. Jika ada keburukan maka ada pada rumah, wanita dan kuda atau kendaraan. Ya. Jadi seolah-olah keburukan itu ada pada rumah, wanita dan kuda. Padahal Nabi SAW telah menyebutkan wala tiyarata, tidak ada kesialan. Apa penjelasan ulama tentang ini? Wa nahwihi fal muradu liman yatasha'amu biha fayakunu syu'muha alaihi. Ini maksudnya, hadis-hadis yang semisal dengan ini maksudnya adalah bagi orang yang merasa sial dengannya, maka kesialannya itu kembali kepada dirinya. Ya. Jadi maksud di antara penjelasan ulama maksudnya adalah ini bagi orang yang merasa sial dengan rumahnya, merasa sial dengan istrinya, merasa sial dengan kudanya. Kalau dia merasa sial, maka kesialannya itu ada pada dirinya atau kembali kepada dirinya. Wa illa faman tawakkal 'ala Allah wa lam yatasha'am wa lam yatatayyar lam takun mash'amatan 'alaihi. Ya. Kalau orang bertawakal kepada Allah dan dia tidak merasa sial dengan rumahnya, dengan istrinya, dengan kudanya, dan dia tidak tatayyur, maka kesialan itu tidak akan, kesialan dia terhadap rumah-rumah itu tidak akan terjadi pada dirinya. Jadi kesialan itu menimpa orang yang merasa sial, dan bisa jadi itu ikhwanan fiddin sebagai hukuman Allah kepada mereka karena dia merasa sial dengan rumahnya, merasa sial dengan istrinya, merasa sial dengan kudanya, atau dengan sesuatu yang dia yakini mendatangkan kesialan. Allah Subhanahu wa taala benar-benar timpakan kepada dia apa yang dia khawatirkan sebagai hukuman Allah Subhanahu wa taala karena dia berbuat syirik. Ini di antara penjelasan ulama tentang hadis yang seperti ini dan yang semisal dengannya. Li hadits Anas
at-tiyaratu 'ala man tatayyar. Dan penjelasan ini dikuatkan dengan hadis Anas radhiyallahu anhu yang berbunyi at-tiyaratu 'ala man tatayyar. Kesialan itu atas orang yang merasa sial. Ya. Kesialan itu atas orang yang sial. Tapi bukan berarti kesialan itu ada. Ya, maksudnya kalau orang merasa sial, bisa jadi itu adalah hukuman Allah Azza wa Jalla. Karena dia meyakini ada keburukan yang datang dari selain Allah Subhanahu wa taala. Wa qala Ibnul Qayyim, berkata Imam Ibnul Qayyim rahimahullah, ikhbaruhu bisyu'mi laysa fihi itsbatu tiyarati allati nafaha Allah. Nabi SAW mengabarkan tentang tasya'um, tentang keburukan, tentang kesialan pada rumah, istri atau wanita dan kuda. Ini maksudnya bukan menetapkan bahwa kesialan itu ada. Bukan Nabi SAW menetapkan apa yang telah Allah Subhanahu wa taala tiadakan dan Rasulullah SAW tiadakan dalam hadis lain. Wa inna ma ghayatuhu anna Allah Subhanahu qad yakhluqu minha a'yanan mash'umatan 'ala man qarabaha wa sakanaha wa 'ayanan mubarakatan la yulhaq man qarabaha minha syu'mun wala syarr. Tapi maksudnya adalah Allah Subhanahu wa taala menciptakan sesuatu yang ada keburukannya. Ya. Allah Subhanahu wa taala menciptakan sesuatu yang ada keburukannya bagi orang yang mendekatinya atau menempatinya. Ya. Misalnya Allah ciptakan rumah itu memang buruk. Ya. Allah Subhanahu wa taala jadikan atau Allah Subhanahu wa taala menciptakan sesuatu dan orang yang mendekatinya atau menempatinya atau menggunakan sesuatu itu akan membawa keburukan baginya. Karena Allah yang menciptakan keburukan pada apa yang dia tempati atau pada apa yang dia gunakan. Bukan karena benda itu yang mendatangkan keburukan dengan sendirinya. Jelas? Ya. Seperti Allah Subhanahu wa taala menciptakan keburukan, ya, bahwa ada racun, ya. Orang yang memakan racun itu dia akan mati. Bukan berarti racun ini yang mendatangkan keburukan, tapi Allah Subhanahu wa taala ciptakan keburukan pada racun ini sehingga bisa membunuh orang atau menyebabkan orang sakit. Wa ayanan mubarakatan, dan sebagaimana Allah Subhanahu wa taala juga menciptakan sesuatu yang berkah, yang baik. La yulhiqu man qarabaha minha syu'mun wala syarr, sehingga orang yang mendekatinya atau orang yang menggunakannya tidak akan mendapatkan keburukan. Ya, seperti orang minum air. Allah Subhanahu wa taala ciptakan air ini sebagai sesuatu yang bermanfaat. Ketika diminum, maka dia tidak akan mendatangkan keburukan. Kenapa? Karena Allah ciptakan air ini memiliki sifat yang baik, yang bermanfaat. Kama yu'ti, kemudian disebutkan oleh Ibnu Qayyim contohnya, kama yu'ti al-walidain waladan mubarakan ya rayani al-khaira ala wajhi. Sebagaimana Allah memberikan kedua orang tua anak yang baik, anak yang berkah, ya. Sehingga keduanya melihat di wajah anaknya ada kebaikan. Apakah karena kebaikan itu didatangkan oleh anak itu? Tidak, tapi Allah yang jadikan anak itu baik, ya. Sehingga kedua orang tuanya melihat kebaikan di wajah anaknya. Wa yu'ti ghairahuma waladan mas'uman yarayani syarra ala wajhi. Sebagaimana juga Allah, ya, memberikan kedua orang tua anak yang tidak baik. Dia melihat keburukan di wajah anaknya. Ya. Apakah karena orang tua ini sial dengan anak ini? Tidak. Karena memang itu takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Wallahu khaliqul khair wasyarr. Dan dia Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan yang baik dan menciptakan yang buruk. Ya. Fa yakhluqu ba'dha hadhil a'yan mubarakatan wa yaqdi bi sa'adati man qarabaha wa yakhluqu ba'daha mash'umatan yatadarrar biha man qarabaha. Allah Subhanahu wa taala menciptakan sebagian makhluknya ada yang baik, ya,
sehingga akan menyebabkan orang yang mendekatinya atau menggunakannya senang. Ya, seperti kita makan makanan yang lezat, nikmat. Ya, Allah ciptakan yang makanan itu lezat. Ketika kita makan kita senang, ya, dengan makanan tersebut. Dan Allah Subhanahu wa taala juga menciptakan sebagian makhluknya ada yang buruk, akan memudaratkan orang yang mendekatinya atau menggunakannya. Ya. Wa kullu dzalika biqada'illahi wa qadari. Semuanya itu berdasarkan qada dan takdir Allah Subhanahu wa taala. Kama khalaqa sa'iral asbab. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menciptakan sebab-sebab. Ada sebab yang mendatangkan kesembuhan, ada sebab yang mendatangkan penyakit. Semuanya datang dari siapa? Dari Allah Subhanahu wa taala. Bukan dengan sendirinya. Ya, benda-benda itu atau makhluk-makhluk itu bisa mendatangkan manfaat dan mudarat. Wa kama khalaqal misk wa diddahu. Sebagaimana Allah menciptakan misik, ada bau yang harum dan ada juga bau yang busuk, ya. Wa dzalika mudrikum bil his, dan itu bisa kita ketahui dengan nyata, ya. Mana yang buruk dan mana yang baik bisa kita ketahui dengan jelas dengan panca indera kita. Karena memang Allah Subhanahu wa taala menciptakan demikian, ada yang baik dan ada yang buruk. Fa hadza launun wa tiyaratu syirkiyah launun akhar. Maka apa yang disebutkan dalam hadis Nabi SAW ini adalah sesuatu yang berbeda dengan kesialan yang syirik atau meyakini kesialan yang syirik. Ya. Jadi penjelasan Nabi SAW ini di dalam hadis yang kita sebutkan tadi, kalau ada keburukan maka ada pada rumah, ada pada istri, ada pada kuda. Itu maksudnya kalau rumah itu memang dia buruk bagi orang yang tinggal di dalamnya. Misalnya rumahnya bocor, ya, rumahnya mau roboh. Apakah ini dikarenakan dan kemudian orang tidak betah tinggal di rumah itu? Apakah karena dia sial dengan rumah itu, atau memang karena rumahnya sudah jelek? Ya. Dia merasa tidak betah di situ karena memang rumahnya tidak bagus lagi, ada bocornya, sudah mau roboh. Bukan karena sial dengan rumah itu sehingga dia tidak betah tinggal di situ. Begitu juga dengan istri, dengan wanita. Orang punya istri, ya, kelewatan cerewet. Ya. Kalau istri cerewet itu bagus katanya. Ya. Karena perempuan itu harus mengeluarkan kata-kata yang banyak. Kalau tidak keluar sakit dia. Ya, kalau antum punya istri cerewet bagus, tapi diarahkan, jangan dibiarkan, ya. Diarahkan untuk hal-hal yang baik, misalnya untuk mendidik anak-anak. Ya, anak-anak itu terus dinasihati. Ya, maka ibu-ibu gunakan kata-kata yang banyak itu untuk kebaikan, untuk hafal Quran, hafal hadis, untuk terus mengingatkan anak-anak melakukan kebaikan. Kalau ada orang punya istri yang tidak salihah, ya, buruk akhlaknya, kemudian dia merasa tidak betah dengan istrinya, itu wajar. Ya. Dan yang mentakdirkan wanita seperti itu siapa? Allah Subhanahu wa taala, bukan karena dia sial menikah dengan wanita itu. Ya. Tapi karena Allah Subhanahu wa taala yang takdirkan wanita itu seperti itu. Begitu juga dengan kendaraan. Ada orang punya kendaraan sudah tua, ya, sudah berumur, ya, jalan sedikit ban yang pecah, jalan sedikit ada bautnya yang jatuh dan seterusnya. Apakah ini disebabkan karena sial? Dia merasa tidak senang dengan atau merasa tidak betah berkendaraan dengan kendaraannya ini apakah karena sialan atau karena kendaraannya memang sudah uzur? Ya. Jadi karena kendaraannya uzur. Ini makna dari dari sabda Nabi SAW tadi. Kalau ada keburukan maka ada pada rumah, istri, wanita dan kuda. Dan ini berlaku pada semua, ya, semua perkara, bukan saja berkaitan dengan rumah. Tapi kalau orang mendapatkan rumah yang buruk, itu memang tanda kesengsaraan. Ya, tanda orang bahagia itu 3 kata Nabi SAW. Ya. Al-maskanul wasi, wal markabul hani, wal mar'atus salihah. Tanda orang bahagia di dunia itu 3. Rumah yang luas,
kemudian kendaraan yang nyaman, dan istri yang salihah. Kalau orang rumahnya tidak bagus, ya, kemudian istrinya tidak salihah, kendaraannya rusak-rusak, ini ya berat. Tapi ini tanda kebahagiaan di dunia. Wa illa ada orang yang rumahnya masya Allah sangat sederhana tapi dia begitu bahagia. Kendaraannya apa adanya tapi dia bahagia. Justru dia rajin ngaji. Kalah orang-orang yang punya kendaraan bagus. Ya. Dia punya kendaraan tahun 70-an. Tapi masya Allah rajin dia gunakan untuk ngaji. Ada orang yang punya mobil tidak pernah datang ngaji. Mana yang lebih baik? Jadi ini hanya ukuran di dunia saja. Ya. Ukuran orang bahagia di dunia itu ini 3, rumah yang luas, kemudian kendaraan yang bagus dan istri yang salihah. Ya. Kemudian Nabi SAW bersabda, wala hamata wala safra. Wala hamata wala safra, akhrajahu. Hadisnya dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Al-hamah bitakhfifil mim wa qad tushaddad al-bumah. Al-hamah wala hamata. Al-hamah dengan tidak ditasdidkan, ya, dan terkadang ditasdidkan juga. Artinya adalah burung hantu kalau bahasa kita. Al-bumah wa hamah. Kata Nabi SAW, tidak ada burung hantu. Apa maksudnya tidak ada burung hantu? Apakah memang burungnya tidak ada? Maksudnya apa yang diyakini tentang burung hantu oleh orang-orang jahiliyah tidak ada. Idza waqa'at ila baiti ahadihim yaqul na'at ilayya nafsi aw ahadan min ahli dari aw yukhribul manzil aw yakhrubu al manzil. Burung hantu ini apabila datang ke rumah salah seorang dari mereka, itu orang-orang jahiliyah dahulu, maka dia mengatakan ini celaka bagi saya, ya, atau bagi salah satu dari keluarga saya, atau penghuni rumah ini, atau rumah ini akan hancur. Ini keyakinan mereka. Berarti meyakini kesialan dari burung hantu. Jadi kalau ada burung hantu datang di rumahnya, ini bahaya bagi saya, ini sial, atau keluarga saya, atau seseorang di penghuni rumah ini, atau rumah ini akan hancur. Wa qila innal araba, ini keyakinan pertama orang-orang Arab. Ada juga yang mengatakan innal araba kanat ta'taqidu anna 'idham al-mayyit wa qila ruhuhu tanqalibu hamatan tatiru wa la tazalu tunadi ala qabrihi wa nahwihi lil akhdhi bi tha'rihi. Ada juga yang mengatakan orang Arab dahulu meyakini bahwa tulang belulang mayit atau ruhnya mayit itu berubah menjadi burung hantu, ya, berubah menjadi burung hantu yang bisa terbang. Kemudian dia terus menerus bersuara di dekat kuburannya, lil akhdhi bi tha'rihi, untuk balas dendam. Ini mirip dengan keyakinan ada ruh gentayangan, ya, ruh balas dendam. Ya, banyak film-film seperti itu. Siapa yang pernah nonton? Angkat tangan. Itu yang mempengaruhi anak-anak kita kemudian meyakini ada hantu. Jadi kalau di rumah itu tadi malam ada atau kemarin atau ada orang yang sudah meninggal, takut tidur di situ lagi. Khawatir nanti orang yang mati ini datang. Jadi subhanallah, di mana akalnya ini? Orang sudah mati tapi ditakuti. Orang yang mati sudah selesai urusannya di dunia ini. Ya. Tapi karena pengaruh-pengaruh film seperti ini kan banyak film-film dan itu laris biasanya. Ya. Laris biasanya film-film seperti ini, film horor. Enggak tahu sekarang masih ada apa enggak. Ya, dulu masa kecil banyak film-film ini dan itu benar-benar pengaruh kita jadi khawatir. Apalagi kalau lewat di kuburan. Ya, kemudian kayunya bergerak padahal angin yang gerakkan. Kita lari. Jangan-jangan ada hantu atau mayitnya bangun dan seterusnya. Ya. Kemudian ada hantu-hantu yang balas dendam bisa membunuh orang yang pernah membunuhnya. Subhanallah, khayalan. Ya. Dan tontonan ini merusak akidah kaum muslimin dan itu laris. Ya.
Semoga film-film seperti ini tidak ada lagi, tidak laku lagi. Ya sudah tidak zamannya lagi. Ya, orang di zaman seperti ini meyakini hal-hal khurafat seperti ini, meyakini orang yang sudah mati ruhnya gentayangan. Tidak ada ruh gentayangan. Ya. Qala An-Nawawi rahimahullah wa yajuz an yakuna al-murad an-naw'ain. Imam An-Nawawi rahimahullah, bisa jadi kedua makna itu masuk ke dalam makna dari hadis ini, wala hamata, yaitu orang Arab dahulu meyakini bahwa burung hantu itu mendatangkan kesialan, atau meyakini bahwa burung hantu itu tulang atau ruhnya orang yang sudah mati. Ya. Bisa jadi kedua-duanya kata beliau. Fa innahuma jami'an batilani, kedua-duanya batil. Wa ja'at sunnah bi nafyi dzalika wa ibtalihi wa dalalul jahiliyah fima ta'taqiduhu min dzalika. Dan telah datang sunnah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan yang meniadakan keyakinan itu dan membatalkannya, dan menjelaskan tentang kesesatan orang-orang jahiliyah pada apa yang mereka yakini berkaitan dengan burung hantu. Wala safra bi fathil fa, dan tidak ada safar dengan dibaris ataskan fa. Qila al muradu ta'khiruhum al muharram ila safar wa huwa an-nasi'u alladhi kanu yaf'alunahu yuhilluna al muharram wa yuharrimuna safar makanahu. Ada yang mengatakan safar di sini maksudnya adalah apa yang dilakukan oleh orang-orang jahiliyah dengan mengundurkan muharram dan memajukan safar. Ya. Yuhilluna al-muharram, mereka menjadikan bulan Muharram itu halal dan menjadikan safar itu haram. Ya. Agar bulan Muharram itu menjadi halal, dia majukan safar. Kemudian Muharram dia undurkan. Wa kanu yatasha'amuna bi safar, mereka merasa sial dengan bulan Safar. Wa yaqulun innahu syahrun mash'um, mereka mengatakan ini adalah bulan sial. Fa abtala sallallahu alaihi wasallam dzalika, lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam membatalkannya. Wattasha'umu bihi min jinsi at-tiyarah al-manhi anha, dan merasa sial dengan bulan Muharram termasuk ya tiyarah yang dilarang. Wa kadzalika at-tasha'um bi yaumin minal ayyam, begitu juga ya merasa sial dengan hari dari hari-hari yang ada, ya, seperti merasa sial dengan hari Rabu atau yang lainnya. Wa tasya'umu ahli jahiliyah bi Syawal fi nikah khassatan, begitu juga seperti keyakinan orang-orang jahiliyah yang merasa sial dengan bulan Syawal, ya, untuk menikah di bulan Syawal. Mereka meyakini kalau ada orang yang nikah di bulan Syawal maka akan sial, ya, pernikahannya tidak akan berhasil. Wa qila safar hayyatun fil batni wa hiya dudun tusibul masyiyah wan nas. Ada yang mengatakan safar dia sejenis cacing di perut, ya, dudun tusibul masyiyah wan nas, cacing yang menimpa binatang dan manusia. Wa rubbama qatalat sahibaha, dan bisa jadi dia membunuh. Wa kanat a'da minal jarab indal arab, dan ini penyakit ini lebih menular daripada penyakit koreng. Wa hadzal masyhur inda aktsari ahli ilmi, dan ini yang masyhur di kalangan para ulama, minhum Sufyan wa Ahmad wa Bukhari wa Jabir bin Abdullah wa huwa rawi al-hadits. Wa yajuz an yakuna muradaini ma'an, dan bisa jadi maksud dari safar ini kedua-duanya, yaitu safar, tidak ada safar artinya tidak ada safar yang dimajukan ke Muharram, dan juga tidak ada safar yang mendatangkan kesialan. Wa anna as-safaraini jami'an batilani, dan kedua bentuk safar yang diyakini oleh orang-orang jahiliyah semuanya batil, dibatalkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan sabda beliau ini, wala safara, tidak ada safar. Nah, tidak ada safar yang dibuat-buat oleh orang jahiliyah dengan menjadikan Muharram sebagai safar, dan tidak ada safar yang diyakini mendatangkan kesialan. Padahal baru sebentar rasanya kita ngaji, ya, nggak selesai-selesai ini pembahasan tentang tatayur. Ya, jadi kalau
kita kaji kitab dengan bahasa Arab kemudian kita terjemahkan seperti ini. Ya. Tapi ala kulli hal ikhwan fiddin, kita belajar itu tidak harus banyak. Ya, ini harus kita tanamkan. Al ilmu laisa bikathratir riwayah. Ilmu itu bukan dengan banyak meriwayatkan, banyak yang kita hafal, banyak yang kita pelajari. Innamal ilmu khasyah. Yang terpenting dari ilmu itu adalah rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana ilmu itu nampak manfaatnya dalam diri kita. Itu yang paling penting. Bukan bagaimana kita menghabiskan satu judul, kita menghabiskan satu kitab dalam waktu singkat, tidak. Tapi ilmu itu adalah apa yang menyebabkan kita takut kepada Allah, semakin bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga apa yang kita sampaikan ini bermanfaat dan semoga kita semakin kuat di atas tauhid dan dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari segala bentuk kesyirikan. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Baik, di sini ada beberapa pertanyaan. Pertama, saya melakukan usaha di suatu tempat sudah berbulan-bulan tapi belum mendatangkan hasil. Akhirnya saya putuskan untuk pindah ke tempat yang lain karena merasa tempat itu tidak cocok. Apakah ini termasuk tatayur? Ya. Merasa tidak cocoknya kenapa? Ya. Kalau merasa tidak cocoknya karena ini memang kurang strategis, ya, dan bukan tempat yang cocok untuk jenis usaha yang dia lakukan, maka itu bukan termasuk tatayur. Tapi kalau dia yakini ini karena dia mengarah ke arah utara, ya, dan ini dan itu, kemudian dia merasa tidak cocok karena khawatir sial, itu menyebabkan dia tidak laris, maka ini termasuk tatayur. Ya. Tapi kalau ini hanya berkaitan dengan usaha, ya, melihat ini di sini sepi misalnya, di tempat ini sepi atau kurang cocok untuk berdagang atau berusaha seperti usaha yang dilakukan, kemudian dia cari tempat yang lebih baik lagi, maka itu tidak mengapa. Ya, itu termasuk dari bagian usaha. Apa yang seharusnya dilakukan dengan keadaan seperti ini? Ya, seperti yang antum lakukan ini sudah benar. Kalau memang bukan karena keyakinan mendapatkan kesialan, tapi karena memang tempatnya itu tidak strategis atau kurang tepat, ya, melakukan usaha di tempat itu, maka itu sudah benar. Ya, tidak mungkin orang sekarang pergi ke tengah hutan kemudian saya dagang di sini tawakal ala Allah. Ya. Bukan seperti itu tawakalnya burung. Ya, burung yang disebutkan dalam hadis Nabi SAW, dia cari makan di mana? Di tempatnya. Tempat cari makan. Ya. Dan jangan meyakini tempat itu yang mendatangkan kita laris dan sebagainya, semuanya datang dari Allah Azza wa Jalla. Tapi kita diperintahkan oleh Allah untuk melakukan sebab yang tentunya sesuai, yang masuk akal dan juga yang sesuai dengan syariat. Jadi sebab itu ya ikhwan fillah, dua syaratnya. Pertama, sebab itu mujarrab, ya, terbukti bisa mendatangkan hasil atau manfaat, kemudian sesuai dengan syariat, ya. Terbukti bisa mendatangkan hasil tapi tidak disyariatkan, maka tidak boleh. Seperti misalnya ada orang yang berobat dengan najis, benda-benda najis, katanya terbukti tapi di syariat dilarang, maka tidak boleh, ya. Atau tidak terbukti, ya. Tidak terbukti itu tidak bisa dibuktikan bisa menyembuhkan, tidak bisa terbukti bisa mendatangkan hasil, maka ini juga tidak dibolehkan. Seperti orang yang mengatakan berjualan dengan penglaris, ada penglarisnya, dia mengatakan ini bisa mendatangkan keuntungan dan bisa menjadi sebab kita laris, maka buktikan. Tidak bisa dibuktikan secara ilmiah. Kemudian juga syariat melarang hal-hal yang demikian. Apa doa sebelum salam juga disyariatkan pada sholat sunnah? Iya, dalam semua sholat, ya. Jadi di dalam sholat kita disunahkan berdoa, ya, sebelum salam, ya, artinya setelah tasyahud al-akhir. Begitu juga ketika sujud. Begitu juga di tasyahud yang pertama. Misalnya imam masih tasyahud pertama, kemudian kita sudah selesai, maka boleh di situ kita berdoa sebagaimana dalam hadis yang sahih dari Nabi SAW. Kalau kita
selesai tasyahud falyakhtar ma yu'jibuhu minad du'a, hendaknya dia bisa memilih doa yang paling dia inginkan. Orang tua saya sering mendengar suara burung hantu pada malam hari dan mereka mengatakan itu bertanda ada sial. Lalu besoknya ada orang yang meninggal. Apakah ini termasuk syirik? Iya, keyakinan sini termasuk tatayur. Ya. Bunyi burung, datangnya burung tidak ada kaitannya dengan mati dan lahirnya seorang. Ketika terjadi gerhana di zaman Nabi SAW mengatakan, la tankhasifan fa innahuma la tankhasifani bi mauti ahadin wala li hayati ahadin. Keduanya mengalami gerhana bukan karena ada orang yang lahir atau pembesar yang lahir atau calon pembesar yang lahir atau ada orang yang meninggal. Ya, karena waktu itu bertepatan dengan meninggalnya anaknya Nabi SAW. Kemudian orang mengatakan ini karena meninggalnya anaknya Nabi. Nabi SAW bantah. Jadi tidak ada kaitannya ini dengan orang meninggal dengan tidak. Ya, kalaupun terjadi itu bertepatan saja. Ya, wa illa berapa sering kita dengarkan hantu. Ya kan orang meninggal itu setiap hari juga ada orang meninggal. Ya. Jadi ini termasuk keyakinan yang syirik dan Nabi SAW telah membantah apa yang terjadi di alam semesta ini tidak ada kaitannya dengan meninggalnya seorang atau lahirnya seseorang. Dan Allah tidak pernah menjadikan ya bunyi-bunyian burung itu sebagai tanda matinya seseorang. Apakah termasuk tatayur apabila kita meyakini bahwa jika ngidam yang tidak terpenuhi akan mempengaruhi kepada anaknya? Ya ini tatayur juga ini. Ya illa ngidam itu tidak ada pengaruhnya. Dan wallahu alam bagaimana juga penjelasan ilmiahnya ini. Ibu-ibu ngidam ini. Ya. Ada subhanallah cerita ngidam pegang kepala botak. Ini kan repot suaminya ini. Ya. Macam-macam ngidamnya ibu-ibu ini. Ya, ngidam pegang kepala kereta. Ya. Ini tidak ada pengaruhnya dengan anaknya. Allah Subhanahu wa taala yang mengatur bagaimana anak itu. Ya, diutus malaikat untuk menulis rezekinya, ajalnya, amalannya, syaqiyun am sa'id, apakah dia sengsara atau bahagia. Allah Subhanahu wa taala menentukannya, bukan ngidam. Kalau ngidam itu maunya istri antum aja. Ya. Kalau memang itu mudah ya penuhilah. Ya, karena mungkin itu salah satu bentuk para ibu-ibu ingin mendapatkan perhatian lebih dari suaminya. Ya, maka diperhatikan. Tapi jangan diyakini seperti itu. Kalau istri antum minta bakso ya belikanlah bakso. Kalau masih wajar-wajar ya dipenuhi. Kalau enggak wajar ya dijelaskan baik-baik. Dan tidak ada kaitannya dengan anak. Apabila kita sedang sholat sunnah ba'diyah maghrib lalu ada yang ingin berimam dengan kita, apakah bacaannya kita jaharkan atau tetap sir? Wallahu a'lam. Ya. Apakah dijahar atau sir? Wallahu a'lam. Tapi boleh orang itu berimam dari orang yang melaksanakan sholat sunnah. Sebagaimana Nabi SAW melihat ada orang yang datang, kemudian Nabi SAW mengatakan, man yatasaddaq la alaihi, atau kama qala Nabi SAW, siapa yang bersedekah dengan orang ini? Sahabat sudah sholat semuanya. Berarti orang ini begitu juga kisah Mu'ad bin Jabal. Ketika beliau sholat bersama Nabi, kemudian pulang ke kaumnya, beliau jadi imam. Di sini posisi sholat Mu'ad bin Jabal adalah sunnah. Ya. Apakah harus dijaharkan? Wallahu a'lam. Bagaimana dengan keyakinan pada sesuatu yang dapat mendatangkan manfaat, bukan kesialan? Contoh keyakinan seseorang, kalau saya mancing ikan pakai pancing ini, saya biasanya dapat ikan besar-besar dan banyak. Kalau pancingnya itu tidak ada keyakinan macam-macam, kan memang itu pancing khusus untuk ikan besar, nggak apa-apa. Tapi kalau antum yakin pancingnya ini pernah dijampi-jampi, kemudian dimandikan di Gunung Renjani, ini nggak boleh. Ya. Tapi kalau memang pancingnya itu pancing untuk pancing ikan besar, dan ini yang cocok untuk pancing ikan besar, maka nggak apa-apa. Tapi kalau ada keyakinan yang seperti kita sebutkan tadi, tidak boleh. Wah, ini pancingnya pernah dijampi-jampi atau dimandikan di fulan dan di alan, maka ini termasuk syirik.
tidak boleh, ya. Tapi kalau dia menggunakan pancing yang bagus dan biasanya pancing yang bagus itu bisa cepat menangkap ikan, maka tidak apa-apa. Tapi kalau ada keyakinan yang tidak seperti yang kita sebutkan tadi, maka itu termasuk kesyirikan dan termasuk tatayyur. Wallahu taala a'la wa a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم